Buka musik dalam waktu mandi makruh. Makruh itu tak berdosa. Tapi kalau kita kerjakan Allah tak suka. Ya. Lagi masak. Puasa. Oh, mencicipi makanan boleh. Mencicipi makanan di bulan puasa pun boleh. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Okay. Ada lagi? Tafadhol. Itu silakan berdiri saja. Kalau misalnya suami saya ya, kita tegur. Jadi perbalahan berkelahi. Boleh tak Contoh kita mengajak sholat. Contoh apa? Contoh. Waktu sholat. Ya. Sebelum waktu subuh. Sebelum azan. Sebelum azan subuh. Ya. Jadi saya katakan qabliyah subuh itu Fajar. Bila sudah azan subuh. Oh, qabliyah subuh. Azan subuh baru solat. Betul. Qabliyah subuh. Betul. Jadi jeda perdebatan. Oh. Jadi pertanyaannya boleh tak? Boleh tak? Oke, baik. Ustazah, saya punya suami dan saya punya ilmu agama, suami punya ilmu agama juga. Saya bilang qabliyah subuh itu adalah setelah azan subuh. Kan gitu. Semua qabliyah itu setelah azan. Tidak ada qabliyah sebelum azan. Cuman suami punya pendapat, pokoknya sebelum azan, kata suami. Maka terjadi jidal, perdebatan, perkelahian. Saya mau sampaikan begini, boleh nggak? Yang pertama, kalau kita cakap dengan orang, baik tahu agama atau tidak, khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, kalau ada perdebatan, wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan baik-baik. Kalau dia mengeras menekan, hindarkan. Tak boleh berdebat. Agama Islam tak boleh mendebat. Karena berdebat hanya mengeraskan hati, bukan mencari kebenaran. Tapi mengeraskan hati. Biar saya pun dengan teman kelas, dengan dosen, terjadi perdebatan, saya pergi. Karena hindari perdebatan. Karena perdebatan itu hanya akan mengeraskan hati, bukan mencari kebenaran. Oke? Kemudian yang ketiga, kalau dia salah, yang penting kita sudah mengingatkan. Dia salah, itu urusan dia dengan Allah. Seperti itu semua. Jadi macam ibu tak boleh saling berdebat. Orang berilmu menghindari perdebatan. Tapi orang yang ingin mencari pembenaran, dia melanggar, yang melakukan perdebatan itu. Seperti itu. Dalam hal apapun, jangan berdebat, mengeraskan hati. Apa? Iya. Misalnya dia tak sholat, hati sakit. Tafadhol, tawakal, serahkan sama Allah saja. Oh, pemikiran dia. Bagaimana kita merubah pikiran dia? Bu, setiap orang punya masa hidayah beda-beda. Setiap orang punya waktu hidayah beda. Tugas kita hanya mengajak, tapi caranya tidak boleh nyakitin. Kalau menyakiti, dia makin tak suka dengan cakap kita. Jadi, selanjutnya serahkan sama Allah. Dia berubah tak bisa kita paksa. Sama dengan kita minta maaf sama orang, bisa kita paksa dia maafkan kita? Tidak bisa. Insya Allah, sekarang setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia makin banyak ilmu, makin berubah, dan bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita. Gitu ya. Jadi pakai bahasa yang biasa-biasa saja. Kalau ibu tetap melakukan qabliyah itu setelah azan, lakukan.
dia tetap keras sebelum azan, itu pilihan dia. Nggak ada masalah. Contoh, iya, boleh. Contoh. Tafadhol, Bu. Silakan. Iya. Pendapat saya ialah dua-dua usia senja sama-sama. Ya. Macam saudara kita, makin kita ibadah umur makin banyak ilmu. Betul. The quality of the ilmu itu kita tak tahu bagaimana hidayah kepada Allah. Ada pendapat saya, kalau kita ada macam ceramah macam itu, ada benda-benda yang kita rasa kita tak dapat sampaikan beliau. Sebab orang itu tak ada dua-duanya. Jadi, yang kita dengar sama-sama. Saya juga mungkin pendapat saya salah, tapi pendapat saya Betul. Tapi dilakukan baik-baik. Cuma kalau hati keras, dia tak terima juga. Karena sudah debat. Maka jadi hindarkan dulu debat. Hindarkan dulu, besok lagi santai makan siang, boleh. Ini ada video. Karena kalau saat debat dia tak terima. Pernah dulu sekolah ada guru yang pemarah, ibu tak nangkap pelajaran. Dia berdebat, dia marah, tak nangkap pelajaran, betul? Nah, karena debat itu dia tak akan mau nanti, dia cari lagi salah kita. Jadi santai dulu, tenang dulu, di lain waktu nanti bisa kita bagi tunjuk dia video itu. Karena dakwah tidak harus di saat yang sama. Gitu. Saya punya teman melawan dengan orang tua depan saya, tidak saat itu saya ingatkan. Saya biarin dulu. Besok saya main. Kamu kemarin saya dengar kayak gitu sama orang tua. Gak boleh, kasihan. Orang banyak orang tua sudah tak ada loh. Dia bisa terima. Kalau on stage, spontan, dia ego tinggi. Itu teknik dakwah. Tapi cara itu oke, bagus. Oke. Saya rasa di sini ramai dan di Mula tidak tahu banget. Oh iya. Saya mau nasihat satu tips kalau di Kendala Suci itu apa yang mestinya saya jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Mau mesti buat. Hah? Mesti dibuat, jangan tinggalkan. Yang wajib dilakukan. Yang nasihat ustazah yang kalau saya di Tanah Suci itu saya mesti buat. Jangan dilepaskan. Amin. Jangan bukan yang salah yang jelas. Satu tips sunat, tips. Jalanan Rukun wajib. Bukan macam sholat, bukan. Bukan. Amalan yang lebih amalan yang sebaik-baiknya dibuat di sana. Amalan yang paling baik. Oke. Selain sholat, umroh, zikir, memang itu kita di umroh ngapain lagi? Oke, saya coba. Ada enggak tips yang lain? Yang ekstra? Boleh. Oke. Baik, pertanyaan bagus. Karena sudah terlalu sering umroh, ya kan? Saya umroh itu, saya tawaf, ya, macam saya melakukan zikir, sholat sunat, taubat, hajat, istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Itu kita semua udah tahu ya. Walaupun kita sampai di Kuba, kita sholat taubat, sampai di Kuba, kita sholat hajat dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tips apa yang biasanya jarang orang lakukan. Itu, tahu saya angkat kursi dulu lah. Saya jujur saja. Amalan yang ibu jarang lakukan, saya bisa ambil 90% tak buat. Tapi entahlah ya, kalau di Indonesia jarang buat. Mencatat doa secara detil dari sini, mempersiapkannya ke sana. Ada buat, detil. Ya Allah, 2 tahun lagi saya pengen suami naik jabatan. Detil. Bukan doa-doa, bukan. Saya cakap, coba lihat saya jangan berkedip. Doa itu tak boleh ngambang.
Ya Allah, jadikan anakku berbakti kepada nusa, agama, bangsa, negara. Itu teks peraturan pemerintah, undang-undang. Doa itu spesifik. Ya Allah, saya pengen anak saya soleh. Solehnya kayak apa? Tulis. Dia hafal Quran. Dia bisa ngaji. Dia aktif sosial kematian. Dia hafal juz 30. Dia bisa memandikan, mengkafani mayit. Jelas. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya macam apa? Tulis. Nggak bisa soleh tuh poligami soleh juga. Nah, tulis. Ya, dia rajin ibadah, dia rajin puasa sunnah. Ya Allah, saya pengen harta. Harta. 10 sahabat Allah jamin masuk surga kalau berdoa disebutkan angkanya. Pernah doa sebut angka? Sebut angka. Kalau orang kita tidak berdoa, ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan. Puisi tak doa itu. Ali bin Abi Thalib doa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1000 ekor unta, 100 ekor unta. Utsman bin Affan, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4000 dirham. Utsman bin Affan, ya Allah, aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 1000 dinar. Catat. Sehingga pas mencium Ka'bah, doa di multazam itu enggak, ya Allah kabulkan segala ijtihadku, terima kasih, sekian, terima kasih. Enggak kayak gitu. Ada doanya, jelas, catat. Tak ada buat. Doa itu detil, Bu. Di sini pun doa detil. Di negara kita doa detil. Contohnya lagi, pertama yang mesti kita doakan adalah, saya jelaskan. Pertama, doakan ibadah kita. Ya Allah, saya pengen ahlul tahajud. Saya pengen dibangunkan tengah malam. Saya pengen sholat duha. Saya pengen puasa dikuatkan. 1. Yang kedua, doakan akhlak kita. Tulis. Ya Allah, saya masih suka ngeluh. Jadikan aku hamba yang kuat. Ya Allah, saya masih suka marah-marah. Lunakkan hati saya. Ya Allah, saya masih suka sekali ngomongin orang. Ya, buatlah saya kemudahan. Ya, akhlak. Tulis. Kita pengen akhlak apa? Kemudian rezeki. Pengen rezeki apa? Itu cara berdoa yang pertama, detil. Semua jemaah umroh yang saya temani, saya menemani jemaah bimbing umroh, semuanya sewaktu manasik sudah mengumpulkan catatan doa. Dan saya cek, kalau ngambang tak jelas, kita revisi doa. Oke? Doa pakai bahasa ibu saja, pakai bahasa Singapura saja. Itu 1. Yang kedua, doa itu lurus. Tembak. Tak boleh maju mundur. Kalau di Indonesia macam ini orang berdoa ini tak betul. Ya Allah, kalau engkau izinkan, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Tapi kalau kau tak izinkan, aku ikhlas. Tak boleh macam itu. Di sini macam itu juga, Bu. Kalau tidak aku ikhlas. Enggak. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Panggil saya ya Allah. Panggil saya ya Allah. Saya pengen banget ya Allah. Titik. Jangan disambung. Kalau tak apa-apa deh ya Allah. Salah doa. 1, detil. 2, lurus. Jangan bulak-balik. Teman saya kehilangan motor. Saya bilang, kamu pergi sholat hajat, lalu kemudian doa. Setelah dia berdoa, datang ke ruangan saya. Udah doa belum? Udah Ustazah. Apa doanya? Ya Allah, motor saya hilang ya Allah. Ketemukan motor saya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Siapa ngajarin doa macam itu? Doa itu apa yang kita mau. Jangan mondar-mandir. Tak boleh macam Imam kata Imam Bukhari, Imam Syafi'i tak boleh. Oke? Kemudian yang ketiga, apa cara doa terakhir? Yang ketiga, doa itu tak boleh dipikir-pikir. Doa itu doa aja. Ya Allah, saya pengen umroh tiap 6 bulan 1 kali. Dari mana duitnya ya? Jangan dipikir. Doa kok mikir ya, bingung saya itu. Ya Allah, saya pengen ganti mobil tiap 6 bulan. Tak mungkin, suami udah tua, udah mau mati. Jangan seperti itu, paham ya? Jangan dipikir, doa gratis. Orang beriman harus percaya sesuatu kemustahilan. Orang beriman harus percaya sesuatu yang mustahil. Karena kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kalau berdoa pergi umrah, diubah cara umrahnya ke depan. 1, tulis doa spesifik dari sini. Nanti ibu bawa buku macam ni, kalau dari multazam sampai makam Ibrahim itu kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Betul? Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani itu doa mustajab. 3 dinding, 1 dinding, 2, 3 dinding. Itu doa saja. Tulis yang tadi. Ya Allah, saya pengen nak ganti suami ya Allah, misal.
Ya. Contoh, ya Allah, saya pengen rezeki, pengen beli kendaraan harga sekian-sekian. Ya Allah, saya pengen lunas hutang. Ya Allah, saya pengen anak saya masuk sekolah. Sebutkan sekolahnya apa. Saya pengen anak saya lulus kerja. Sebutkan perusahaannya, mau perusahaan apa. Saya pengen anak saya kuliah di luar negeri. Sebutkan apa negaranya. Jelas. Spesifik. Ini cara sahabat berdoa. Kemudian tidak usah mondar-mandir. Pas nyampe rukunya ini, tapi kalau tak terkabul tak apa-apa ya Allah. Jadi itu dari saya. Persiapkan umrohnya, tulis. Nanti di raudhoh, ibu baca saja. Ibu punya catatan doa, tapi pakai bahasa ibu, tulisan-tulisan ibu. Masuk raudhoh. Raudhoh, doa lihat ke depan. Banyak saya tengok raudhoh doa ke makam syirik. Lihat ke depan, ke kiblat. Itu dia. Betul ya? Siap. Oke. Ya udah. Ya, tafadhol. Silakan, Bu. Ya. Tafadhol, Bu. Kemarin Ustazah bilang pada sama ibu Ustazah jangan tinggalin harta buat anak-anak. Nah, sekarang kalau kita punya anak satu aja, Ya. kita punya rumah, terus kita punya niat Ya. untuk tidak punya harta. Ya. Jadi rumah yang kita punya sekarang, Ya. kita mau jual. Ya. Jadi kita mau punya rumah, uangnya mau dibuat Wakaf. Rumah, Ya. pokoknya untuk akhirat. Terus kalau anak itu yang nggak punya rumah, Iya. sekarang, apa kita berdosa karena dia tidak punya tempat tinggal? Kita tidak tinggal di rumah untuk dia. Umurnya udah tua sih. Baik. Baik. Baik, terima kasih, Bu. Kemarin saya cakap, saya bilang sama Mak, tak usah banyak tinggalkan. Tak usah tinggalkan buat kami. Tinggal atau tidak, kami tetap harus bekerja. Mak lakukan amal yang banyak. Itu saya cakap bukan berarti tidak boleh meninggalkan harta buat anak. Bagi ibu-ibu, maaf ya, saya tak maksud apa-apa. Ada dalil, jangan kalian tinggalkan anak kalian dalam keadaan lemah. Jadi ketika anak tak punya rumah, tak punya apa-apa, kita bagi untuk anak, tidak ada masalah. Secara hukum boleh. Kalau anaknya belum mampu. Tapi kalau anaknya sudah mandiri, sudah aman, lebih baik jangan kasih anak. Itu saran saya. Ya, tapi kalau anak belum mampu, belum dapat kerja, atau ibu boleh bagi. Ibu pengen jual, ibu pengen mikirin akhirat, sebagai ibu wakaf, sebagai ibu kasih anak, itu boleh. Jadi maksud saya, bukan tidak boleh ibu mewariskan harta kepada anak. Tapi yang saya khawatirkan, semua harta ibu warisan, amal ibu tinggalkan. Saya cuma khawatir itu saja. Jadi pandai-pandai. Karena dalam hidup ini, ada harta buat kita, ada harta zakat, ada hak orang lain dalam sedekah. Itu dibagi. Ya, yang kita sedihkan adalah, dia semua bagi warisan, anak berkelahi, bertengkar-tengkar, dia meninggal, amal tak ada. Nah, jadi boleh saja Bu, ibu lakukan itu kalau anak atau misalnya kalau ibu meninggal, nauzubillah, suami tak ada, kita meninggal, anak masih kecil-kecil, belum lepas lagi, tentu jangan buat masjid, selamatkan anak dulu gitu loh. Iya dong? Nah, baik. Clear? Siap. Iya. Iya boleh. Jeda boleh jeda. Untuk sholat sunnah itu boleh sholat sambil baca Quran. Oke, clear sampai sini? Maka cari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Ada Quran besar, letak di depan sejadah, lalu kita sholat. Oke? Lalu kemudian kita ini pengen bacaannya, saran saya yang pertama, Quran itu kan terbentang 2. Kalau ibu mau baca 2 halaman saja dulu, paling banyak. Tapi kalau ibu pengen 1 juz dalam 1 kali sholat, buka saja, melangkah 1 langkah, tangan diputar, tak apa-apa. Ya, 1 langkah saja, langsung balik. Tafadhol. Ya. Ya. Ya, Qurannya di mana? Pura-pura Qurannya di mana?
Coba ya. Udah habis 2 lembar, 2 halaman. Iya, ke depan. Satu aja kaki yang ke depan. Tangan, lanjut sholat. Ya, lanjut baca. Oh, tafadhal, paham? Siap. I love you too. Oh ya, 1 langkah kaki saja. Gerak boleh, tapi diminimalisir dalam sholat. Bergerak dalam sholat boleh, tapi diminimalisir. Jadi 1 kaki maju. Sama-sama. Penting kasus. Ada seorang suami istri. Karena satu masalah, maka mereka satu rumah tidak saling sapa. Suami tidak menafkahi, istri tidak melayani. Jadi tidak ada berhubungan. Tapi dia karena dia siapkan makanan. Dia tetap siapkan makanan, tapi nafkah batin dia tidak mau melayani. Maaf izin, kalau suaminya mau, dia tak mau kasih. Izin, maaf, nggak apa-apa. Suaminya mau, dia tak mau kasih. Sapa-sapa juga tak mau. Saya nasihatkan itu sana. Dan kita tahu dulu kasusnya apa. Dia sudah tidak bersapaan, makanan disiapkan, nafkah tak dikasih 20 tahun. Dan kemudian kalau suaminya butuh, istrinya tidak mau kasih. Nah, rumusnya begini ibu-ibu. Pernikahan itu tujuannya adalah mendatangkan kepada ibadah. Menikah itu adalah untuk ibadah. Jika pernikahan itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, itulah sebab dia tak bisa lagi dipertahankan. Contoh, setiap suami tidak menafkahi, maka suami berdosa. Setiap istri tidak melayani, istri juga berdosa. Dan dosa itu ditanggung puluhan tahun. Akhirnya, ketika suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, itu udah masing-masing berdosa. Kemudian tidak bersapaan. Tidak bersapaan, jangankan 20 tahun, lebih daripada 3 hari saja, amal kita tidak disetor kepada malaikat melewati hari Senin dan Kamis. Jadi untuk kasus ini, untuk seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahwa itu harus diselesaikan dengan baik. Ada 2 pilihan. Tetap bertahan dan berubah. Atau berpisah supaya ibadah tetap maksimal. Karena kalau dia disatukan terus, maka berdosa terus. Saya tanya, pisah dalam agama Islam boleh tak? Boleh tak? Boleh jika pernikahan sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah. Tapi jika pernikahan bisa mendatangkan kepada ibadah, pertahankan. Contoh, suami tak sholat, tak puasa, kita sholat, nggak apa-apa, pertahankan. Suami tak sholat, tak puasa, tapi dia menafkahi, kita pertahankan. Kita boleh tidak pertahankan saat dia tak boleh kita sholat. Dia larang kita puasa. Dia larang kita zakat. Dia larang kita berbuat baik. Itu baru masalah. Jadi daripada berdosa, jadi ada 2 pilihan saja. Bertahan atau berpisah dengan syarat setelah berpisah lebih taat. Tapi ini bukan rekomendasi untuk pisah, bukan. 2 pilihan itu. 20 tahun? Besar sekali itu dosanya. Oke, sudah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Iya. Oke. Apa? Islam. Oke. Iya. Dalam sama apapun suami dia baik, Bu. Mu'alaf atau tidak si perempuan itu sama saja. Katakan misalnya ibu, ya ibu aja contohnya. Ibu punya suami Islam, ibu Islam atau ibu adalah mu'alaf. Kita contohkan ke diri kita saja.
Kita sholat, kita puasa, kita rajin ibadah, rajin majelis ta'lim, menuntut ilmu. Sementara suami tidak taat. Sementara suami tidak kuat ibadah. Sementara suami tidak sholat. Sementara suami tidak puasa. Sementara suami tidak ke masjid. Tidak sholat Jumat. Katakan seperti itu, betul? Maka saya, seorang istri marah, ngomel. Kenapa suami tidak taat? Sementara saya taat. Nah, itu bagaimana harus bersikap. Jadi begini, Bu. Rumusnya begini. Ketika suami hanya tidak taat kepada dirinya, dia tak sholat, dia tak puasa, dia tak ibadah, seperti yang Ustadz sampaikan, kita mengingatkan. Tapi boleh nggak ketika kita mengingatkan itu kita marah-marah? Tentu tidak boleh. Kemudian, apakah itu termasuk alasan kita untuk berpisah? Tidak. Tidak usah. Jadi, Bu, banyak Bu, orang sholat udah usia 65 tahun, udah mau meninggal, laki-laki banyak. Nah, apakah ketika dia gemes, dia pusing, dia stres dengan suaminya seperti itu, apakah salah? Salah, Bu. Karena intinya adalah serahkan ketawakalannya, serahkan sama Allah. Allah yang membuka hati seseorang itu. Nah, tetapi jika suaminya itu melarang dia sholat, jika suaminya itu melarang dia puasa, suaminya itu melarang dia belajar, nah itu baru harus diselesaikan dengan serius. Itu kan nggak bisa kok. Tapi kalau dia mau ngasih tahu temannya, mau cari luang masalah itu. Oh, oke, bagus, bagus. Oke, terus dia akhirnya curhat kepada teman. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Dia curhat kepada temannya. Bu, iya, suami saya itu, Bu, wah, tak kuat ibadah. Apakah itu gosip? Nah, ini perhatikan. Tergantung respon kawan. Saya jelaskan pelan-pelan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih paham kalau kita tidak paham. Apakah bisa jadi gosip? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung kawan. Contoh, saya ambil contoh. Contoh, suami kita tak sholat. Saya curhat kepada Bu Khadijah. Bu, contoh aja. Bu, suami saya tak sholat, dia jahat, dia tak puasa, dia tak sholat Jumat, dia. Bu Khadijah cakap macam ni. Memang dari dulu suami di kau itu tak bagus. Bapaknya pun tak bagus. Anaknya pun tak bagus. Sudah aku cakap jangan menikah, kau menikah pula. Itu jadi gosip. Tapi kalau cerita kepada orang yang betul, Bu Khadijah, suami saya tak solat, pusing saya pengen masuk surga sama suami saya. Udah, hidayah Allah kasih. Yang penting kau fokus ibadah, semoga Allah kasih ibadah. Ingat kelebihan suamimu, jangan ingat kekurangannya. Urusan solatnya dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting dia tak melarang kau untuk ibadah. Ceritalah. Jadi tak boleh curhat sembarang orang. Ustazah, boleh nggak saya curhat dengan suami saya tentang kawan saya? Tengok dulu bentuk suaminya macam apa. Bang, suami aku, temanku dibilangnya aku sombong, Bang. Suami ibu cakap macam ni. Temanmu tuh memang jahat dari dulu. Itu kawan SD abang itu memang jahat. Itu jadi gosip. Tapi kalau suami ibu pandai orang. Bang, temanku dibilangnya aku sombong, Bang. Udahlah, anda usah kau fikir. Yang penting kau mengaji aja baik-baik. Mau kawan seperti itu, kau ikhlas saja. Ceritalah. Jadi, apakah jadi gosip? Tergantung kepada siapa dengan siapa ibu cerita. Makanya tak boleh sembarang cerita sama orang. Ceritalah fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang lebih paham, lebih bijak, lebih santun, lebih dewasa dibanding kita. Paham maksud ini? Oke. Tafadhol. Ada kasus seorang suami tak izinkan istrinya sholat. Seorang suami tak izinkan istrinya sholat. Ketika istrinya sholat, dia marah. Apa yang bisa kau buat dengan sholat kau ini? Ketika istrinya sholat, suaminya ambil mukena, ambil sejadah, hancur. Tak boleh, buat apa kau ini? Sholat, gitu ya. Maka sebenarnya ada dua pilihan. Pertama, bertahan dalam kemaksiatan, itu berarti bertahan dalam ujian. Bertahan dalam menghadapi orang yang maksiat. Iya kan? Bayangkan istrinya mau sholat, dia nggak izinkan. Ini baru parah. Kalau dia tak sholat tak apa-apa.
Kalau dia melarang kita sholat, itu masalah. Paham maksud sini? Nah, maka ada dua pilihan. Pertama, tetap sholat dalam kesulitan. Yang kedua, berpisah demi kemenangan dalam ibadah. Pilih dua saja. Tidak ada jalan lain. Maka saya suka tegas kalau ada macam orang-orang yang suka dibegitukan, itu banyak. Kejadian begitu banyak. Bukan satu ini. Suaminya tak izinkan dia sholat, tak izinkan dia baca Quran. Ada dua. Tetap baca walaupun dalam tekanan, atau berpisah untuk mendatangkan ibadah. Tapi yang seperti itu boleh pisah dalam agama Islam. Tapi kalau saya mau pisah apa, tak dibeliin mobil, tak dibeliin kereta, nah itu baru tak boleh. Tapi berpisah boleh kalau dia itu tidak mendatangkan ibadah kepada kita. Paham sampai sini? Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi dia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Suaminya keluar, dia ibadah. Suaminya pulang, dia tak sholat. Itu kalau dia bertahan dalam ujian. Dan andai kata, Masya Allah, tabarakallah, seandainya suaminya bertaubat, itu besar pahalanya. Seandainya dia tetap bertahan. Ini macam cerita zaman dahulu, macam Fir'aun dan Aisyah pula saya tengok ceritanya. ini. Tapi tidak Fir'aun, saya tak cakap itu Fir'aun. Pola ya. Jadi tetap bertahan, tidak ada masalah. InsyaAllah tetap, semoga suami nanti dapat hidayah, insyaAllah. Kita doakan amin, siapapun lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, wa barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhl, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, di siang hari yang berbahagia ini ya Allah, kami tundukkan hati, kami tundukkan pandangan, berdoa, bermunajat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ada di antara kami saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Rabb, berikan kesembuhan total kepada mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, lisan kami penuh dosa ya Rabb, lidah kami penuh dosa ya Rabb. Kadang-kadang kami menyakiti hati suami-suami kami, menyakiti hati saudara-saudara seiman kami ya Rabb, menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati ibu mertua kami, menyakiti hati kawan-kawan seiman kami ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni segala lisan yang pernah menyakiti hati orang lain ya Rabbal Alamin. Ya Allah, banyak orang yang kami zalimi ya Rabb, banyak orang yang telah kami zalimi ya Rabb. Kadang-kadang kami membuat hatinya sakit, kami membuat hatinya sedih, kami membuat hatinya sakit ya Rabb. Kadang-kadang kami meneteskan air mata ya Allah, meneteskan air mata orang lain atas kata-kata kami ya Rabb. Lunakkan seluruh hati orang-orang yang pernah kami zalimi ya Rabb, untuk bisa memaafkan segala kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lunakkan hati suami kami, hati ibu mertua kami, hati bapak mertua kami, hati anak-anak kami,
hati tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat seiman kami. Lunakkan hati mereka, lapangkan untuk bisa memaafkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Andai ada di antara kami yang rumah tangganya di ujung ya Allah, rukunkan rumah tangga mereka ya Allah. Kembalikan utuh seperti semula ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami anak-anak kami yang masih durhaka, berikan hidayah secepatnya kepada mereka ya Rabb. Andai ada suami-suami kami yang belum taat, berikan hidayah secepatnya kepada suami-suami kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami suami-suami yang tak bertanggung jawab ya Rabb, berikan mereka hidayah untuk bisa bertanggung jawab ya Rabbal Alamin. Andai ada di antara kami anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang layak di waktu yang tepat, tempat yang tepat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kami rezeki yang banyak, berkah berlimpah ya Rabb. Tempatkan rezeki di kalangan orang-orang yang beriman ya Rabb. Titipkan rezeki di kalangan orang-orang yang beriman ya Rabb. Karena dengan rezeki itu kami bisa berhaji, rezeki itu kami bisa umrah, dengan rezeki itu kami bisa infak, dengan rezeki itu kami bisa wakaf, dengan rezeki itu kami bisa sedekah, dengan rezeki itu kami bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, majelis ilmu ini adalah majelis di mana Engkau akan mustajab doa kami ya Rabbal Alamin. Andaikan lidah-lidah kami pernah menyakiti hati orang tua kami, maafkan kami ya Rabb. Andaikan ada di antara kami yang merawat orang tuanya yang sedang sakit, tabahkan mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami orang-orang yang sedang merawat orang tuanya yang sakit, sabarkan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bermunajat kepadamu ya Rabbal Alamin. Panggil kami berangkat untuk ke umrahmu sering-sering dan seseringnya ya Rabbal Alamin. Kabulkan doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk guru-guru kami ya Rabb, ustaz-ustazah kami ya Rabb, alim ulama kami ya Rabb, para ulama dan pemimpin-pemimpin kami ya Rabb, sehatkan mereka ya Rabbal Alamin. Berikan kemudahan kepada mereka untuk menghafal ilmu dan memberikannya kepada kami ya Rabbal Alamin. Panjangkan umur mereka dan berkahkan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kadang-kadang kami masih lalai dalam sholat, kami masih lalai dalam puasa. Sabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hati kami untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Kuatkan hati kami untuk taat kepadamu ya Rabb. Bangunkan kami saat tahajud ya Rabb. Rajinkan kami saat baca Quran ya Rabb. Kuatkan hati kami untuk melakukan ibadah sunnah ya Rabb. Ya muqallibal qulub, sabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam beriman ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akhlak kami ya Rabb, jauhkan kami dari orang-orang yang mengeluh, jauhkan kami dari golongan orang-orang yang pemarah, jauhkan kami dari golongan orang-orang yang menyakiti hati orang lain ya Rabb. Bantu kami menjaga lisan kami ya Rabb. Berapa banyak kata-kata kami menyakiti hati anak kami yang belum mengerti ya Allah. Berapa banyak lisan kami menyakiti hati cucu-cucu kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, matikan kami dalam keadaan syahid, matikan kami saat baca Quran, matikan kami saat majelis ilmu, matikan kami saat sujud terakhir ya Rabb, matikan kami saat baca Quran, matikan kami dalam keadaan zikir, matikan kami saat keadaan umroh, matikan kami dalam keadaan haji. Ya Allah ya Tuhan, kami takut akan neraka-Mu ya Rabb. Kami takut akan neraka-Mu ya Rabb. Jadikan kami mati dalam keadaan syahid ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, negara kami makmurkan ya Rabb, damaikan ya Rabb. Jadikan bumi kami ini bumi yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami yang pengen cucu ya Allah, dan sementara anak-anak kami belum lagi hamil dan melahirkan ya Allah, berikan mereka keturunan yang soleh, berikan mereka keturunan yang soleh ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bisawab.